Assalamualaikum dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, perkenalkan aku Mei dan di depan aku sekarang ada namanya Mbak Nana. Halo. Jadi Mbak Nana ini nama aslinya sebenarnya Mbak Nadia Al-Husna, tapi karena dia rekan partner aku, jadi biasa saya panggilnya Mbak Nana. Mbak Nana, alhamdulillah Mbak Nana sudah masuk sebagai AM Kuadran 1 di tahun 2024 di unit RSMES. Bisa nggak Mbak Nana ceritain sedikit perjalanan karir Mbak Nana hingga akhirnya menjadi akun manager? Oke, jadi aku itu masuk Telkom di 2021 dari GPTP, lalu setelah proses yang panjang gitu ya, KDMP dan lain-lain, diamanahkan langsung menjadi Hero dulu namanya. Jadi Head of Representative Office atau kepala kantor cabangnya Telkom lah. Istilahnya kayak gitu. Nah setelah itu ada transformasi di Telkom, lalu kembali diamanahkan menjadi account manager itu di 2023 dan 2023. Sampai sekarang alhamdulillah masih diamanahkan juga menjadi account manager terus sampai sekarang. Oke, hingga tahun ini ya Mbak Nana ya. Oke. Lalu kan saya kan kenal Mbak Nana kurang lebih 1 tahun ya. Yang saya tahu Mbak Nana kan memang lumayan less talk, sedikit introvert gitu kan. Itu ada nggak Mbak Nana struggle ke pelanggan, karena kan kalau misalnya jadi AM kan pasti kita harus terjun ke lapangan, ke pelanggan. Terus bagaimana peran Mbak Nana sebagai account manager dalam menjaga hubungan ke klien atau pelanggan? Sebenarnya memang kunci dari account manager itu adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan pelanggan kita harus jelas gitu. Terus apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu harus kita tangkap dan benar-benar harus memperhatikan lah apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan memang saya itu tipe yang cukup introvert, tapi mungkin nggak terlalu introvert juga. Cuma kalau misalkan kita udah capek banget tuh kayak kalau bisa nggak ketemu orang deh gitu. Tapi pekerjaan ini mewajibkan kita untuk bertemu orang dan harus selalu terlihat happy lah ya di kalau misalkan ketemu sama orang. Nah itu mungkin kita lebih bisa memposisikan diri ya, walaupun sebenarnya account manager tuh kayaknya nggak harus kayak extrovert banget, tapi kita itu bisa, yang penting adalah bisa menampung apa yang pelanggan butuhkan. Jadi nanti kalau misalkan sudah ngobrol sama pelanggan, asal kita bisa diskusi apa yang mereka butuhkan, kita tahu, lalu kita bawa ke kantor untuk kolaborasi dengan unit lain, tim solution, didiskusikan, itu menurutku jadi ya bisa-bisa aja gitu jadi account manager yang baik asal bisa menangkap apa kebutuhan dari pelanggan tersebut. Oke, berarti Mbak Nana ini jadi akun manager ini mungkin kurang lebih ada 1 tahun, 2 tahun? 2 tahun sih. 2 tahun. Oke. Selama 2 tahun itu Mbak Nana, apa tantangan terbesar yang sering Mbak Nana temui saat bertemu dengan pelanggan? Itu kan memang pelanggan juga sifatnya beda-beda ya yang kita ketemu. Ada yang orangnya asik diajak ngobrol, ada yang juga misalkan orang direktur yang cukup pendiam yang benar-benar harus kita gali. Nah itu juga harus kita tahu nih orang itu karakternya seperti apa. Makanya kalau misalkan di dunia account manager itu ada, sebelum kita ketemu pelanggan, kita kalau secara teorinya itu harus profiling dulu. Jadi maksudnya kita harus tahu nih orangnya seperti apa yang kita temuin. Jadi pada saat kita ketemu kita tahu harus bersikap seperti apa kepada beliau. Karena saya juga pernah ketemu sama seseorang yang pasif. Jadi kita nanya hanya iya mbak, enggak mbak. Nah itu tuh benar-benar suatu tantangan yang untuk menggali informasinya tuh kita harus pinter-pinter gitu nanyanya. Jadi memang harus mempersiapkan diri dulu sebelum ketemu sama pelanggan biar kita tahu dan siap gitu apa yang pelanggan itu seperti apa. Oke Mbak Nana. Tadi kan ada kalau misalnya pelanggannya yang komunikasinya pasif, itu kan sebagai tantangan banget ya Mbak Nana. Oke, kalau misalnya dalam case itu Mbak Nana, bagaimana caranya Mbak Nana menghadapi klien seperti itu dan atau sulit, dan bagaimana caranya kalau misalnya mereka itu tuh yang sulit komunikasi itu kan biasanya mereka memiliki ekspektasi tinggi gitu terhadap pelayanan kita, terhadap layanan-layanan atau jasa-jasa kita, produk-produk kita gitu. Bagaimana Mbak Nana? Jadi kalau misalkan memang orangnya yang biasanya introvert yang agak susah digalinya ya, itu balik lagi kita harus cek dulu misalkan dari perusahaan apa, di perusahaan itu dalam setahun ke depan atau di tahun inilah mereka kemungkinan besar ada kebutuhan apa. Nah dari situ nanti kita bisa
lumayan dipancing. Nah nanti kita info lah, misalkan di Telkom ada seperti ini Pak. Nah biasanya mereka akan sedikit cukup terbuka. Oh boleh Mbak, coba aja dulu nanti misalkan kita diskusikan lagi gitu. Nah dari situ kita bisa sampaikan ke tim solution yang ada di Telkom ini. Kita diskusi, karena itu kolaborasi unit juga sangat penting ya di dunia per AM-an. Karena memang biasanya permintaan pelanggan itu cukup kompleks. Jadi setelah kita setelah tahu nih apa pain problems dari pelanggan, baru kita bawa ke kantor untuk didiskusikan. Setelah itu baru kita bisa propose lagi ke pelanggan, kayak didiskusikan kembali lah dengan pelanggan. Nah biasanya memang kalau misalkan jadi harus sabar sih intinya, karena proses deal di account manager itu sangat panjang, beda dengan sales biasa gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita jualan produk langsung bisa deal saat itu juga, tapi account manager itu benar-benar panjang, terlepas dari misalkan PIC-nya itu introvert atau extrovert gitu ya, tapi memang perjalanannya pasti panjang. Kemungkinan deal itu bisa 2-3 bulan baru deal gitu. Jadi membangun relasi di awal itu sangat penting sih sebagai account manager. Oke, dari proses dealnya ke pelanggan tadi ya Mbak Nana, itu kan tadi kan prosesnya ada 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan gitu. Terus bagaimana upayanya Mbak Nana untuk menjaga klien itu agar tetap menjadi klien kita dalam jangka waktu panjang gitu Mbak Nana? Nah, itu yang penting bener relasi sih. Kalau misalkan sama pelanggan itu, kalau pelanggan udah percaya sama kita, itu pasti mereka akan terus sama-sama kita gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan kita pertama kali ketemu sama pelanggan, dia punya pain problems apa, kita diskusikan tadi dengan tim solution di kantor, lalu mereka merasa sangat-sangat terbantu, itu kepercayaannya meningkatkan sama kita. Nah dari situlah relasi kita itu bagus ke pelanggan dan bisa menjaga hubungan hingga bertahun-tahun gitu. Maka kalau misalkan kita ngobrol tentang Telkom ada ini, dan mereka udah percaya, itu bisa langsung, oh ya Mbak boleh, langsung aja proposalnya dikirim. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang hubungan dengan pelanggan itu sangat penting sebagai account manager gitu. Berarti kan Mbak Nana kan udah memiliki banyak pelanggan yang Mbak Nana selama Mbak Nana menjadi account manager gitu. Menurut Mbak Nana, skill apa aja sih Mbak Nana yang harus dimiliki sebagai account manager? Yang pasti komunikasi ya, komunikasi itu penting dan aktif untuk mengembangkan relasi, kayak membuka relasi kemanapun gitu. Sebenarnya aku juga ada cerita unik. Waktu itu aku lagi flight mau ke Balikpapan dari Jakarta, itu delay sekitar 3 jaman, udah bete tuh karena udah harusnya nyampe Balikpapan jam 9 malam, tapi ternyata nyampe jam 12 malam. Cuma ada cerita unik di balik situ. Ternyata aku sebelahan sama salah satu owner perusahaan. Iya, jadi tiba-tiba kita ngobrol karena kita bete dua-duanya kan karena delay. Setelah ngobrol ternyata nanya, oh iya saya AM Telkom. Terus, oh iya saya dulu AM. Tapi karena saya nggak suka kerja 9 to 5, jadi saya buka perusahaan sendiri. Dan dia itu perusahaan kontraktor ME gitu. Dan kemarin sempat dia telepon saya, jadi kita udah tuker-tukeran kartu nama, telepon, Mbak bisa nggak Telkom provide ini? Nah jadi kayak bener-bener waktu kapanpun, dimanapun itu ya membuka relasi lah. Jadi opportunity itu bisa datang di mana aja gitu. Oke, berarti walaupun introvert, komunikasi dimanapun kita berada itu tetap dijaga ya Mbak Nana. Oke. Tapi Mbak Nana, namanya kita bertemu siapapun kan komunikasi kan tetap harus dijaga. Terus kita komunikasinya juga harus tertata seperti itu ya. Dan kita tahu tujuan obrolan ini harus kemana gitu. Menurut Mbak Nana, seberapa penting sih Mbak Nana komunikasi dalam pekerjaan AM atau akun manajer ini, dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi itu untuk menghadapi klien atau pelanggan? Sangat penting ya, komunikasi di account manager itu memang sangat penting. Dan cara meningkatkan komunikasi dengan pelanggan mungkin lebih mempersiapkan diri saat bertemu dengan pelanggan tadi. Jadi kita saat ketemu pelanggan itu nggak buta gitu, maksudnya nggak tahu ini pelanggan bergerak di bidang apa, mereka butuhnya apa, itu kan kita jadi stuck ya obrolannya. Nah tapi kalau misalkan sebelum kita ketemu pelanggan, kita udah tahu nih si backgroundnya perusahaan ini apa, bergerak di bidang apa, dan mereka tahun ini ada kebutuhan apa, atau beberapa tahun ke depan ada kebutuhan apa gitu jangka panjangnya. Nah itu bisa kita jadi bahan obrolan gitu. Jadi
memang di awal-awal dulu pasti AM kita mungkin masih ya udah datang aja dulu gitu kan, asal ketemu visiting. Nah tapi di situ pasti akan stuck gitu obrolannya. Tapi kalau misalkan kita memang sudah persiapan, itu bisa mengalir dan jadi kita bisa menggali informasinya lebih jauh. Oke. Berarti Mbak Nana, namanya kita kalau bertemu pelanggan itu kan pasti kan ada sebelumnya itu kita ada namanya perkenalan, terus kita berusaha untuk bonding. Setelah bonding baru nanti kita memperkenalkan produk-produk kita. Nah itu Mbak Nana, bagaimana Mbak Nana menegosiasi harga dengan layanan dengan klien? Karena negosiasi kan nggak hanya pelanggan ke kita ya, tapi kita juga ke pelanggan kan juga harus bisa bernegosiasi. Menurut Mbak Nana seperti apa? Jadi yang pertama itu yang paling penting kalau kita dapat pain problems dari pelanggan itu kita ambil dulu, terus kita diskusikan tadi dengan tim solution di sini. Nah setelah itu kita propose nih ke pelanggan semua kebutuhan mereka yang betul-betul memang mereka yang menjawab pain problemsnya mereka lah. Nah setelah itu kan memang ada harga yang disubmit biasanya. Nah proses negosiasi itu pasti akan ada. Nah, kalau misalkan pelanggannya sudah merasa ini memang fitur-fitur yang mereka butuhkan lah, layanan yang mereka butuhkan, itu pasti mereka juga tidak tidak akan langsung kayak ini terlalu mahal atau gimana, tapi mereka juga akan mempertimbangkan apa manfaat yang mereka terima. Jadi kalau misalkan kita bisa menjawab seluruh kebutuhan dan pain points pelanggan tersebut, itu mereka akan ya udah Mbak ayo gitu. Kalau misalkan memang mereka budgetnya ada dan memang itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sih, biasanya memang tidak terlalu rumit gitu untuk harga, selama memang mereka butuh layanan tersebut dan mereka sudah percaya sama kita. Dari sekian banyak pelanggan yang udah Mbak tangani ya, itu kan pasti setiap kita bertemu pelanggan kan ada histori-histori tersendiri ya Mbak. Boleh nggak bagikan satu aja contoh saat Mbak Nana itu bertemu dengan klien yang sangat-sangat menantang dan bagaimana Mbak Nana akhirnya menangani dan akhirnya deal? Jadi untuk ada sih gini, beberapa klien yang saya pegang memang lebih banyak masih connectivity ya, dan ada klien besar gitu di IKN, dia memang butuh connectivity, dimana juga di IKN kan masih kompleks tuh ya untuk fiber optik ya dan lain-lain. Nah cuma memang waktu itu juga sudah ada kompetitor yang masuk, dan untuk di Balikpapan ini karena sudah ada kompetitor, otomatis juga mereka akan melihat harga ya. Jadi SPH yang kita submit itu pasti akan dikomparasi dengan kompetitor. Nah itu perjalanannya panjang, dan yang itu proses negosiasinya cukup panjang gitu. Dan kita memang pertama itu harus sabar untuk menghandle pelanggan seperti itu, karena biasanya memang kalau misalkan sudah harga agak sensitif. Ada yang klien ini tuh saya belum kenal, yang relasinya belum cukup baik lah, karena memang baru kenal gitu sama kliennya dan memang butuh connectivity. Jadi yang pertama kita harus sabar untuk menangani setiap klien dan mendengarkan semua kebutuhan mereka, kayak keluh kesah ataupun apapun, itu kita harus sabar untuk mendengarkan mereka. Lalu juga kita beritahu juga ke mereka benefit dari kita tuh apa sih gitu, apa kelebihan kita dibandingkan kompetitor. Kayak misalkan Telkom itu kan fiber optiknya sudah ada di menjangkau seluruh pelosok Indonesia gitu. Dan untuk di IKN pun sudah banyak FO kita yang sudah tergelar. Itu lalu juga ada dedicated team di sana yang memang kita sudah standby ada di IKN 24/7 lah istilahnya tim di sana. Jadi jika ada gangguan atau apapun itu akan bisa cepat ditangani. Dan juga saya sebagai AM itu pasti akan selalu standby untuk pelanggan gitu. Dan Telkom itu timnya sudah solid lah ya, banyak juga, dan jadi tidak perlu khawatir terkait after sales setelah menggunakan layanan dari Telkom. Jadi memang kalau untuk menghadapi pelanggan itu memang yang pertama harus sabar, dan kita harus tahu juga apa kemauan pelanggan, apa yang benar-benar pelanggan butuhkan. Dari situ kemungkinan besar mereka pasti akhirnya akan deal sama kita kalau misalkan mereka sudah percaya dengan apa yang kita sampaikan dan kita bisa memastikan bahwa memang kita memberikan after sales yang baik
gitu. Jadi bukan cuma omong kosong belaka nanti sudah deal kita ya udah gitu, enggak, tapi memang kita harus membuktikan bahwa kita memberikan after sales yang baik jika ada gangguan, cepat tanggap dan lain-lain, sehingga kalau misalkan mereka ada project lain itu juga bisa didiskusikan dengan kita gitu. Oke. Gini, Mbak Nana, dari semua pengalaman dan historinya Mbak Nana sebagai AM, sebagai akun manajer, hingga Mbak Nana masuk sebagai akun manajer kuadran 1, menurut Mbak Nana ada nggak tips-tips atau saran untuk akun manajer pemula? Pemula ya, sebenarnya saya juga bukan expert yang karena baru 2,5 tahun lah ya. Cuma memang untuk awal-awal jadi AM itu menurutku harus aktif sih, benar-benar aktif and be curious. Jadi benar-benar kita harus aktif ke pelanggan, penasaran dengan dunia luar itu seperti apa. Karena kan kebanyakan kalau misalkan dulu jadi hero kepala kantor ya, walaupun tidak hanya di kantor, tapi nggak banyak ketemu sama pelanggan-pelanggan yang corporate kayak gitu-gitu. Nah makanya kita harus aktif untuk kunjungan, terus juga membangun relasi. Nah itu sangat penting, karena relasi itu di dunia AM itu sangat penting. Yang tadi kan, jadi kita ketemu siapa, tiba-tiba ada opportunity. Nah itu, jadi memang harus aktif dan rasa penasarannya tinggi. Oke, rasa penasarannya tinggi. Oke. Oke, Mbak Nana, dari perjalanannya Mbak Nana, semua pengalaman dan historinya Mbak Nana bertemu dengan pelanggan sebagai akun manajer, ada nggak sih Mbak Nana kebiasaan-kebiasaan atau mindset yang menurut Mbak Nana bisa membantu dalam mengembangkan peran Mbak Nana sebagai akun manajer? Oke, jadi menurutku sebagai account manager itu kita harus selalu berpikiran positif ya, harus punya positive mindset lah. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan pelanggan, walaupun misalkan mood kita lagi hancur, lagi jelek, tapi kita ketemu pelanggan tuh harus selalu happy, tersenyum, membawa positive vibes lah ke pelanggan. Jadi nanti walaupun misalkan pelanggannya juga mungkin lagi bad mood atau apa, tapi ngobrol sama kita tuh jadi mengalir, jadi terbuka. Pokoknya kalau misalkan aku itu kalau misalkan ketemu pelanggan harus selalu menanamkan positive mindset dan harus selalu be happy. Oke, gitu. Positive mindset and be happy. Oke, teman-teman. Terima kasih Mbak Nana udah hadir di podcast dari Great Borneo. Terima kasih yang udah mantengin dari tadi. Nantikan podcast Great Borneo selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye.